Bab 210. Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa mengatakan ini pada keluargaku? Mereka pasti sangat kecewa padaku. Gumam Devan penuh penyesalan. Papi, Mami, maafkan Devan yang tak bisa menjaga nama baik keluarga. Maafkan Devan, lanjut Devan kian dihantam rasa bersalah. 102. Setelah berpikir berhari-hari dan menunggu momen yang pas untuk menceritakan semuanya, atas desakan Alia yang terus memintanya agar segera menikahi dirinya, Devan pun memberanikan diri mengutarakan apa yang terjadi. Benar saja, ia sudah bisa menebak akan semarah apa ayahnya itu. Ia sudah bisa memprediksi akan semurka apa orang tuanya itu. Bagaimana tidak, selama ini, sang ayah selalu mengajarkan untuk menjunjung tinggi seorang wanita. Menghormati mereka. Sebelum menyakiti wanita atau berbuat yang tidak-tidak, ingatlah dulu pada mamamu juga adikmu. Ingat, kamu punya ibu seorang wanita, punya adik seorang wanita juga. Jadi papa pesan, jaga benar-benar tingkahmu pada seorang wanita agar karmanya tak ikut menyeret ibu juga adikmu, pesan Pak Damar tegas. Dan kini, saat Devan mengakui telah menghamili seorang wanita, wajar jika kemarahan Pak Damar sampai pada puncaknya. Hingga tanpa sadar membongkar identitas tentang Devan yang hanya seorang anak angkat. Identitas yang selama ini ia rahasiakan mati-matian karena baginya Devan bagaikan putra kandung yang tak ingin ia beda-bedakan. Namun karena rasa sakit hati dan kecewa mendalam, serta emosi yang menguasai hatinya, membuat Pak Damar lupa diri. Lah benar-benar marah besar hingga kemarahannya itu tak bisa dibendung lagi. Pergi dari rumah ini dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Dengan mata merah menyala, Pak Damar berujar lantang dengan telunjuk mengarah tepat pada pintu keluar. Ingat, jangan bawa apapun dari rumah ini. Kamu bukan anakku dan tak berhak membawa apapun. Kamu hanya meninggalkan nama baik yang telah tercoreng. Nama baik yang mati-matian aku jaga selama ini, dengan mudahnya kamu hancurkan. Pak Damar melanjutkan kemarahannya. Tak mempedulikan tangisan Devan yang berkali-kali bersujud di kakinya. Maafkan Devan, Pi. Devan benar-benar minta maaf. Tapi sungguh, Devan pun tak pernah mengira kalau akan seperti ini. Devan tak tahu apa-apa dan tak mengerti apa-apa. Maafkan Devan, Pi. Devan terus berlutut di depan ayahnya itu. Mengemis maaf yang ia sendiri pun yakin tak akan semudah itu. Permintaan maaf darimu tak ada gunanya sekarang. Pergi atau aku yang akan menyeretmu keluar dari rumah ini, hardik Pak Damar murka. Saat itulah Devan benar-benar pergi. Ia tak ingin menyakiti orang-orang yang ia cintai dengan lebih dalam lagi. Dan kepergian itu, menjadi peristiwa yang selalu Pak Damar sesali sampai sekarang. Pak Damar menyeka kedua ujung matanya setelah mengingat kembali semua kejadian itu. Ia lalu menatap Umi Aminah dan Raihan bergantian. Bertanya-tanya apakah Raihan adalah anak hasil di luar nikah yang dulu dimaksud Devan. Umi, maaf, apa Umi adalah wanita yang dulu membuat Devan pergi dari rumah ini? Tanya Pak Damar ingin memastikan. Umi Aminah menggeleng. Bukan, Pi. Sama sekali bukan. Dan Raihan, dia terlahir dari orang tua yang sudah resmi menjadi suami istri di mata agama dan negara. Lalu wanita itu. Wanita yang meminta pertanggungjawaban Devan atas kehamilannya. Bagaimana dia? 103. Salah satu hal yang paling Pak Damar sesali adalah tidak memberikan kesempatan pada Devan untuk menjelaskan dan melakukan pembelaan diri. Pak Damar terlanjur dikuasai emosi hingga tak dapat berpikir jernih. Hal inilah yang ingin saya sampaikan pada Papi dan keluarga. Mas Devan ingin namanya tetap bersih di hadapan keluarganya, tutur Umi Aminah dengan mata menerawang. Dulu, bapakku yang bekerja sebagai sopir bus dari desa ke kota, mendapati Mas Devan luntang-lantung di terminal.
Bapak yang memang memiliki sifat ramah pada siapapun mendekati Mas Devan. Mengobrol ringan sambil diajak ngopi. Dari obrolan itu, Mas Devan mengatakan ingin pergi ke tempat yang jauh. Sayangnya dia tak memiliki ongkos. Karena kebetulan kernet yang biasa menemani Bapak sedang sakit, Mas Devan pun ditawari untuk menjadi kernetnya. Dan Mas Devan langsung menyanggupinya. Umi Aminah mulai bercerita. Tatapan matanya menerawang mengumpulkan kembali kepingan kisah yang sudah terlewati puluhan tahun silam. Karena tak memiliki tempat tinggal, Mas Devan diajak Bapak pulang ke rumah. Kebetulan di belakang rumah kami ada gubuk kecil yang kosong. Mas Devan pun tinggal di sana. Setiap hari Mas Devan bekerja menjadi kernet menemani Bapak pulang pergi dari desa ke kota. Berangkat dini hari pulang malam hari. Selalu seperti itu setiap hari. Umi Aminah meneruskan ceritanya. Sesekali bibirnya tersenyum kecil membayangkan hari-hari yang dulu pernah dijalani. Sementara Pak Damar dan yang lainnya menyimak dengan sungguh-sungguh. Karena mereka pun penasaran dengan jalan hidup Devan setelah kepergiannya dari rumah. Pak Damar pun sesekali menyeka bulir bening di matanya. Membayangkan betapa susah hidup sang putra setelah lepas darinya. Padahal, selama tinggal bersamanya, putranya itu tak pernah dibiarkan kesusahan. Segala fasilitas telah ia sediakan. Hari berganti, bulan berlalu, Bapak tiba-tiba jatuh sakit. Saat itu dia berpesan jika Bapak meninggal, Bapak meminta Mas Devan untuk menikahi saya, putri satu-satunya. Saya juga tak tahu kenapa Bapak langsung mempercayakan putrinya ini pada laki-laki yang belum begitu lama dikenalnya. Bapak hanya sering bilang, kalau dia yakin sekali jika Mas Devan adalah laki-laki yang baik, lanjut Umi Aminah. Perkataannya seringkali terjeda sekedar untuk menghela napas. Memberikan oksigen ke dalam paru-parunya yang tiba-tiba pengap. Sakit memang, kala harus membuka lagi buku lama yang meninggalkan banyak kenangan. Benar saja, hanya berselang seminggu Bapak sakit, Bapak meninggalkan dunia ini, beliau berpulang, membuat saya dan keluarga dirundung rasa kehilangan yang dalam. Bagaimana tidak, Bapak adalah satu-satunya tulang punggung di keluarga saya. Tak lama setelah Bapak meninggal, Mas Devan melamar saya. Dia ingin mengabulkan amanat dari Bapak. Saya pun menerimanya. Karena saya yakin, jika Bapak yakin pada pilihannya, kenapa saya tidak? Saya selalu yakin jika pilihan orang tua adalah yang terbaik untuk putrinya. Lagi-lagi Umi Aminah menjeda perkataannya. Membuat semua orang yang mendengarkan semakin penasaran dengan apa yang terjadi. 104. Sebelum melangsungkan pernikahan, Mas Devan sempat izin untuk pulang terlebih dahulu. Dia bilang ingin mengabari keluarganya tentang kabar bahagia itu. Mas Devan juga mengatakan ingin meminta maaf untuk kesekian kalinya pada keluarganya. Tapi, Mas Devan kembali dengan wajah sendu. Dia bilang kalau dia tak berhasil menemui keluarganya. Dia bilang jika keluarganya sangat membencinya sekarang hingga tak bersedia menemui dirinya lagi. Mendengar penuturan itu, kening Pak Damar berkerut banyak. Karena ia merasa jika putranya itu tak pernah datang lagi setelah memutuskan pergi dari rumah. Tapi Devan tak pernah datang ke sini. Sela Pak Damar kebingungan. Sementara Pak Ardi yang dari tadi diam-diam memperhatikan dari jarak yang tak terlalu dekat, merasa mulai tegang. Dia takut namanya tiba-tiba disebut. Dia takut apa yang dilakukannya dulu membuat Pak Damar kembali murka dan kecewa padanya. Padahal, hubungan keduanya sebagai menantu dan mertua baru membaik akhir-akhir ini. Saya tidak tahu pastinya. Tapi dia bilang dia sudah berusaha menemui keluarganya. Selang beberapa hari, kami pun menikah dengan sangat sederhana. Memulai hidup baru dalam segala keterbatasan. Karena setelah Bapak meninggal, Mas Devan tak lagi menjadi kernet.
Beruntung ada Pak Kiai yang menawarkan pekerjaan untuk Mas Devan. Bekerja sebagai salah satu tenaga pendidik di pesantrennya. Mas Devan pun menerimanya dengan senang hati. Karena dia memang tak pernah pilih-pilih pekerjaan. Asalkan halal, dia pasti bersedia, ungkap Umi Aminah penuh rasa bangga. Setelah menikah dengan Mas Devan, akhirnya saya tahu kenapa Bapak menjodohkan saya dengan dia, karena ternyata Mas Devan memang sebaik itu. Dia laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Meski tak bergelimang harta, tapi dia selalu mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya. Senyum Umi Aminah kembali tersungging mengenang kebersamaan indah bersama sang suami dulu. Hatinya menghangat dengan kobaran cinta yang tak pernah padam meski keduanya sudah terpisah alam. Pernikahan kami begitu bahagia. Mas Devan yang semula masih kadang bersedih pun jika teringat keluarganya, perlahan-lahan mulai terbiasa. Apalagi sejak mengetahui kalau saya berbadan dua. Dia begitu bahagia karena akan menjadi seorang ayah. Terlebih kala buah hati kami benar-benar lahir. Mas Devan sampai menangis haru. Setetes air mata kembali jatuh di punggung tangan Umi Aminah mengingat kembali momen bersejarah tersebut. Raihan yang duduk di sebelah Umi Aminah pun meraih tangan sang ibu lalu menggenggamnya erat. Seolah memberikan kekuatan pada Umi Aminah untuk melanjutkan ceritanya. Setelah kelahiran buah hati kami yang tak lain adalah Raihan, hari-hari yang kami lalui semakin bahagia dan berwarna. Dan kebahagiaan itu membuat Mas Devan kembali mengingat keluarganya. Andai keluargaku tahu kalau aku sudah memiliki anak sekarang. Itu adalah perkataan yang dikatakan Mas Devan dengan binar harapan. Aku pun memberikan usul agar dia kembali menemui keluarganya, kali ini tak sendiri, tapi juga membawaku dan Raihan. Meski awalnya terlihat ragu, Mas Devan akhirnya mengangguk setuju. Karena semangatnya untuk bertemu keluarganya begitu menggebu, Mas Devan pun bekerja semakin giat demi mengumpulkan uang untuk ongkos ke kota. Hingga dia diminta untuk membersamai pada jamaah yang berziarah keluar kota. Umi Aminah sempat menghela napas panjang sebelum meneruskan cerita. Karena sungguh itu adalah hari paling menyakitkan untuknya. Andai saya tahu kalau kepergiannya keluar kota akan menyebabkan dia pergi dari dunia ini, pasti saya akan berusaha melarangnya. Sayangnya, takdir tetaplah takdir yang tak bisa diubah. Saya mendapat kabar kalau Mas 105 Devan mengalami kecelakaan. Beruntung saya masih bisa menemuinya di RS. Meski kondisinya sangat memprihatinkan. Bulir bening semakin banyak berjatuhan dari kelopak mata Umi Aminah membayangkan kembali momen-momen itu. Detik-detik di mana ia akan kehilangan cintanya, suaminya. Sebelum meninggal, Mas Devan sempat berpesan agar saya menyampaikan kebenaran tentang dia yang sesungguhnya. Dia ingin namanya tetap bersih di keluarganya. Dia juga berpesan agar saya menyampaikan bahwa dia sangat menyayangi keluarganya. Tak peduli dia hanya anak angkat atau apapun namanya, lanjut Umi Aminah diikuti dengan rasa penyesalan. Maaf kalau saya terlambat menyampaikan ini. Maaf karena selama ini saya tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan ini. Saya terlalu takut dianggap ingin menjadi bagian dari keluarga ini dan menginginkan harta keluarga ini. Padahal tidak sama sekali. Dari kecil, saya sudah terbiasa dengan kesederhanaan. Dan itu sama sekali tidak masalah. Maafkan saya, tolong maafkan saya terlambat menceritakan ini. Umi Aminah menangkupkan kedua tangannya di dada. Air matanya semakin deras berjatuhan. Sungguh ia merasa menyesal karena menyimpan ini terlalu lama. Hingga menyebabkan seorang ayah hidup dalam harapan palsu tentang putranya. Mas Devan tidak bersalah. Dia sempat bercerita kalau dia hanya dijebak. Mas Devan tak benar-benar melakukan perbuatan kotor itu, ungkap Aminah sembari terseduh,
mengingat betapa hancurnya hati Devan saat menceritakan semua itu. Cek, sia-sia saja aku menjebak Devan kalau ujung-ujungnya dia pergi dari rumah dan meninggalkan semua kemewahan hidupnya. Gak apa-apa. Toh nanti lama-kelamaan juga dia akan kembali ke keluarganya. Yang penting sekarang, ada orang yang akan bertanggung jawab untuk bayi yang ada dalam perutmu. Cek, harusnya kamu yang bertanggung jawab. Kamu bapaknya. Aku sudah bilang aku belum siap punya anak. Lagian apa yang kita lakukan juga karena kehilafan bukan karena saling cinta. Iya sudah, berisik. Nanti ada yang mendengar. Sayangnya, perbincangan sepasang laki-laki dan perempuan itu telah terlanjur terdengar oleh Devan yang berdiri di ambang pintu. Dia menatap nyalang ke arah dua orang tersebut dengan tangan terkepal. Brengsek kalian, bajin sembilanan, tak punya hati. Gara-gara fitnahan kalian, aku sampai kehilangan keluargaku. Aku diusir dari rumah. Devan melangkah murka. Ia langsung melayangkan tinju ke wajah lelaki yang memaksanya minum tempo hari. Minuman yang sesungguhnya sudah dicampur dengan obat tidur demi melancarkan aksinya. Bertubi-tubi Devan melayangkan kepalan tangan hingga tak memberi ampun sedikitpun. Van, sudah hentikan, nanti dia bisa mati. Alia yang semula juga shock melihat kedatangan Devan, berusaha melerai. Aku tak peduli. Orang brengsek seperti ini memang pantas mati. Orang yang tak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya dan malah mengorbankan orang lain demi nama baiknya sendiri. Kamu benar-benar biadab. 106. Van, hentikan. Aku minta maaf. Ide gila itu adalah ide dariku. Karena sejak lama aku mencintaimu. Alia memegangi tangan Devan yang ingin kembali menghajar temannya itu. Sakit kamu, Alia. Kamu benar-benar sakit. Kamu wanita jahat dan tak punya hati. Beruntung aku mengetahui ini sebelum menikahimu. Kalau tidak, aku akan menikahi wanita sakit sepertimu. Wanita yang bisa menghalalkan segala cara demi mewujudkan keinginannya. Hardik, Devan sungguh murka. Maafkan aku, Van. Aku benar-benar minta maaf. Alia menangis, memohon pengampunan lelaki yang sudah dihancurkan nama baiknya itu. Simpan saja maafmu itu, karena sekarang sudah tidak berguna, sengit Devan sambil membalikkan badan. Ia pun pergi meninggalkan Alia dan teman prianya yang masih terkapar di lantai. Hati Devan benar-benar hancur kala itu. Ia tak menyangka akan mendapatkan fitnahan kejam seperti itu dari orang-orang yang lumayan dekat selama kuliah. Ia pun memutuskan untuk kembali menemui keluarganya. Ingin menceritakan apa yang sebenarnya menimpanya. Mohon maaf, Tuan, Tuan Damar meminta saya untuk tak mengizinkan Anda memasuki rumah ini lagi. Penjaga di rumah Adiputra menjegal kedatangannya hingga ia tak bisa masuk. Tapi saya harus bertemu Papi. Saya harus mengatakan semuanya. Saya harus mengatakan kalau saya tidak bersalah. Tolong izinkan saya masuk. Devan berusaha menerobos tapi penjaga rumah tak memberinya celah. Maaf, Tuan, tapi Tuan Damar bilang pintu rumah ini sudah tertutup untuk Anda. Kata penjaga rumah sambil mendorong Devan menjauh. Devan pasrah. Dia hanya bisa menangis sambil menatap bangunan di hadapannya. Bangunan yang sudah ia tinggali sejak lama dan mengukir banyak kenangan indah di dalamnya. Baiklah, Pi. Mungkin saat ini Papi masih diliputi kemarahan. Devan mengerti, dan mungkin memang lebih baik Devan menjauh dulu untuk sementara, gumam Devan dengan hati yang teriris perih. Begitulah, Pi. Itulah cerita yang sebenarnya. Mas Devan tak benar-benar bersalah. Dia hanya korban fitnahan keji, tutur Umi Aminah setelah selesai mengungkapkan semuanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Maafin Papi, Van.
Maafkan Papi. Papi sudah tidak mempercayaimu padahal Papi sendiri yang sudah membesarkanmu. Harusnya Papi bisa menahan sedikit saja amarah Papi waktu itu. Papi benar-benar menyesal. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini. Pak Danmar tergugu. Ia dirundung rasa bersalah dan penyesalan yang semakin dalam setelah mengetahui semuanya. Apalagi ia tak bisa meminta maaf pada orangnya secara langsung. Ray, maukah kamu mengabulkan keinginan kakekmu ini? Tolong antar kakek ke makam ayahmu. Kakek ingin berziarah ke sana. Mungkin dengan begitu, kerinduan kakek dan rasa bersalah kakek padanya akan sedikit berkurang, pinta Pak Damar dengan tatapan sendu. 107. Raihan tak langsung menjawab permintaan Pak Damar. Ia menatap Davin meminta pendapat. Tak ingin gegabah mengambil keputusan sendirian. Terlebih menurutnya Davin lebih berhak memberi izin ataupun tidak sebagai cucu kandung. Kakek, bukan hanya Raihan yang akan mengantar kakek, tapi juga Davin. Davin juga ingin berziarah ke makam Om Devan. Mungkin Umi juga sama, ingin berziarah ke makam almarhum suaminya. Tapi, nanti ya. Setelah kondisi kakek benar-benar pulih. Sekarang kan kakek baru saja sembuh dan baru pulang dari RS. Davin gak mau kesehatan kakek drop lagi. Davin akhirnya bersuara. Memberikan pendapat yang sekiranya bisa diterima Pak Damar. Benar apa yang dikatakan Davin, Kek. Setelah puluhan tahun, saya baru bisa bertemu dengan kakek dan menikmati kebersamaan dengan keluarga ini. Saya gak mau terjadi sesuatu sama kakek. Saya ingin kakek tetap sehat, menggantikan sosok Abi yang gak pernah saya rasakan keberadaannya karena beliau pergi ketika saya masih sangat kecil. Hingga saya tak mampu mengingat kenangan apapun bersamanya. Saya tahu parasnya pun hanya sekadar dari foto. Belum pernah merasakan hangatnya pelukannya ataupun belayan lembutnya. Meski begitu, saya sangat bersyukur terlahir dari orang tua seperti Umi dan Abi. Walau tak pernah merasakan berkumpul bersama seperti ini, semoga kelak saya bisa menjumpai Abi di surga sana. Berkumpul bersama dalam keabadian dan tak pernah terpisahkan lagi. Raihan berkata dengan sendu. Matanya menatap Pak Damar penuh cinta dan kasih sayang. Kasih sayang seorang cucu untuk kakeknya sendiri. Berjanjilah, Kek. Untuk tetap baik-baik saja dan bisa lebih lama menemani setiap langkah kaki cucumu ini, lanjut Raihan penuh harapan. Mendengar penuturan itu, Pak Damar kembali dirundung rasa haru. Air matanya kembali menetes karena ia sadar, kini ia memiliki dua orang cucu yang sangat disayangi dan menyayanginya. Sebesar itukah rasa sayangmu pada kakekmu ini, Ray? Pada orang yang sudah menyebabkan kesedihan ayahmu begitu dalam hingga ajal menjemputnya. Tanya Pak Damar dengan bibir bergetar. Raihan mengangguk cepat. Kakek adalah kakekku. Orang yang sangat menyayangi Abi dan sudah membesarkan Abi sejak kecil hingga dewasa. Hingga Abi mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Mungkin di antara kalian pernah terjadi kesalahpahaman. Tapi apapun itu, keluarga tetaplah keluarga. Rasa sayang dan cinta mereka tak akan terkalahkan oleh apapun, jawab Raihan tanpa keraguan. Umi sering cerita, jika dulu Abi sering sekali menceritakan tentang keluarganya. Tak pernah ada cerita yang buruk. Semua yang Abi ceritakan selalu tentang kebaikan keluarganya. Umi juga sering mengatakan jika Abi begitu bangga menjadi bagian dari keluarganya. Dan setiap Abi bercerita, binar kerinduan selalu terpancar dari tatapan matanya. Bukan begitu, Umi? Raihan menatap Umi Aminah. Meminta pembenaran atas apa yang dikatakannya. Benar itu, Ray. Abimu begitu mencintai keluarganya hingga akhir hayatnya. Sampai-sampai Abimu memberi amanat pada Umi untuk menemui keluarganya.
Memberitahukan keberadaan dirimu sebagai satu-satunya. 108. Keturunan yang ditinggalkan abimu di dunia ini. Alhamdulillah, sekarang amanat itu sudah Umi sampaikan. Semoga abimu semakin tenang di alam sana. Karena seluruh keluarganya kini sudah bersatu, timpal Umi Aminah. Pak Damar tersenyum haru. Meski matanya tetap saja basah. Kamu sama baiknya dengan ayahmu, Ray. Kakek yakin, kamu memang benar-benar menyayangi kakek dengan tulus. Bahkan kakek merasakan itu sejak kamu masuk ke keluarga ini. Meski kasih sayangmu itu bersembunyi di balik seorang pekerja pada majikannya, tutur Pak Damar penuh keyakinan. Rayhan tersenyum kecil. Apapun status saya di keluarga ini, saya ikhlas, Kek. Yang penting saya bisa mengabdikan hidup saya untuk keluarga ini. Sesuai perkataan Umi. Umi yang selama ini selalu menguatkan saya. Umi meminta saya mencintai keluarga ini seperti Abi mencintai keluarganya meski dengan status sebagai bawahan. Umi tidak ingin ada orang yang beranggapan bahwa kedatangan kami ke keluarga ini hanya demi harta, jawab Rayhan. Kamu dan ibumu benar-benar orang baik, Ray. Kalian tidak memanfaatkan keadaan. Bisa saja kalian langsung mengatakan jika kalian adalah anak dan istri Devan, kakek pun pasti langsung menerima kalian. Tapi kalian memilih untuk menyembunyikannya hingga Allah sendiri yang memberi jalan untuk membukanya. Lagi pula, sedikit pun kakek tidak pernah berpikir ke sana. Kakek yakin kamu dan ibumu bukan orang yang gila harta dan jabatan. Timpal Pak Damar. Rayhan dan Umi Aminah saling tatap. Keduanya tersenyum lega sekarang setelah semua itu bisa terungkap. Jangan pernah berpikir untuk pergi lagi dari keluarga ini ya. Kita sekarang adalah keluarga yang harus saling menyayangi satu sama lain. Saling mendukung dan saling mengingatkan dalam kebaikan, pesan Pak Damar. Davin, sekarang kamu adalah saudaranya Rayhan. Kalian berdua bersaudara. Mungkin usia Rayhan memang sedikit lebih muda darimu, tapi dia putra dari Omu. Anggap dia kakakmu. Saling menyayangi sampai kapanpun ya. Jangan pernah berselisih tentang apapun apalagi tentang harta. Kakek ingin keluarga ini tetap rukun dan harmonis sampai kapanpun. Meski nanti kakek sudah tidak ada lagi di dunia ini, pesan Pak Damar panjang lebar. Jangan khawatir, Kek. Davin pasti akan selalu ingat pesan kakek ini. Bukan begitu, Bang Rayhan? Kelakar Davin sambil menatap saudaranya itu. Jangan panggil seperti itu. Saya jadi gak enak. Usia saya lebih muda. Panggil nama saja seperti biasa, timpal Rayhan tak enak hati. Aduh, gak sopan sekali rasanya kalau aku panggil nama pada abangku sendiri, balas Davin sambil tersenyum. Gak perlu gak enak. Apapun panggilannya, toh kita tetap saudara, timpal Rayhan sedikit sungkan. Kalau soal itu, kakek serahkan sama kalian. Terserah mau panggil apapun. Tapi ada benarnya juga apa yang dikatakan Rayhan. Mungkin dia merasa tak nyaman dengan panggilan abang karena usianya yang lebih muda. Seperti halnya Ricky yang selama ini selalu menolak dipanggil om ataupun sejenisnya. Dia memilih dipanggil dengan namanya saja. Pak Damar ikut berkomentar. Tahu tuh, Ricky. Dulu aku mau panggil om malah dimarahin. Abang juga gak boleh. Padahal kesannya kayak aku tuh gak sopan panggil yang lebih tua dengan nama. Gak sadar umur memang. Padahal memang sudah omong. Maunya tetap dipanggil nama, kelakar Davin sambil melirik Ricky yang dari tadi turut menjadi pendengar setia. Cek, gak nyaman aja, bos. Berasa terlalu formal. Kalau kayak sekarang kan jadi berasa kedekatan dan keakrabannya. Jadi berasa bestie gitu, timpal Ricky sambil tersenyum lebar. 109. Pak Damar tersenyum simpul.
Kakek senang sekali melihat kebersamaan kalian. Walaupun gak ada ikatan darah, tapi kalian juga sudah seperti saudara sendiri, tuturnya sambil menatap Davin dan Ricky. Ray, selain Davin, Ricky juga adalah bagian dari keluarga ini. Kamu juga bisa menganggap dia sebagai saudaramu. Jangan sungkan. Dia orangnya paling bisa diandalkan, lanjut Pak Damar. Saya tahu, Kek, selama saya berada di sini, saya bisa melihat sendiri ketulusan Bang Ricky pada keluarga ini, jawab Raihan. Alhamdulillah. Kakek lega sekali rasanya mengetahui keluarga kita semakin lengkap. Kalau ada apa-apa, Davin gak akan kebingungan lagi menghadapi apapun sendirian. Apalagi usia kakek sudah tua. Kakek tak tahu kapan akan pergi meninggalkan dunia ini, ujar Pak Darmar.